Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Provinsi MIC Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Semoga semangat kebangkitan Tuhan senantiasa menjiwai kita untuk selalu berani bersaksi tentang cinta dan kebaikan Tuhan. Pada hari Sabtu kemarin, kita bersama-sama menyaksikan peristiwa yang begitu bersejarah untuk Gereja Katolik, di mana telah dilaksanakan upacara pemakaman Paus Fransiskus yang begitu kita cintai. Dia meninggalkan teladan yang luar biasa. Dalam perayaan itu kita bisa menyaksikan begitu banyak umat yang hadir, bahkan juga utusan-utusan dari kepala-kepala negara atau raja-raja dengan delegasinya juga hadir untuk memberikan penghormatan kepada Bapa Suci Paus Fransiskus. Umat Katolik tentu merasa kehilangan, tetapi juga sesungguhnya dunia pun turut merasakan kehilangan seorang figur yang memberikan teladan kesederhanaan, kerendahan hati, dan juga tetap setia untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia. Dan kita dapat melihat bahwa kehadiran Paus Fransiskus adalah kehadiran yang dipenuhi oleh Roh Kudus, karena dia hidup, dia melayani dan berkarya, tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika jenazahnya dimasukkan ke dalam peti, kita dapat menyaksikan betapa sederhananya teladan yang beliau tunjukkan. Hari ini dalam bacaan kitab suci, kita kembali lagi diajak oleh Tuhan untuk membuka diri kita terhadap karya Roh Kudus. Bila mana Roh Kudus berkarya di dalam diri kita, maka Dia akan membuat kita semakin bersuka cita, membuat kita berani untuk bersaksi, memberitakan firman Tuhan. Dan inilah yang terjadi atas para rasul ketika mereka sedang berdoa, maka goyanglah tempat mereka berkumpul karena mereka berdoa dengan penuh Roh Kudus. Lalu setelah itu mereka berani keluar dari kemapanan diri untuk memberitakan firman Allah dengan gagah perkasa. Dalam bacaan Injil juga terjadi percakapan antara Nikodemus yang adalah seorang Farisi berjumpa dengan Yesus dan mengatakan, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Dan menarik bahwa ketika itu Yesus bersabda kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Awalnya Nikodemus bingung, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Jadi Nikodemus masih dalam pemahaman bahwa konsep kelahiran itu adalah berhubungan dengan hal-hal yang fisik. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dilahirkan yang dimaksudkan di sini adalah dilahirkan secara baru di dalam Roh Kudus. Sehingga Yesus berkata kepadanya, "Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Karena itu janganlah heran." Yesus mengatakan kepada Nikodemus, "Kalau aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, maka kita juga harus dilahirkan di dalam roh. Yesus mengatakan demikian, "Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dilahirkan kembali di dalam roh. Keterbukaan kita terhadap karya Roh Kudus, itulah yang membuat kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, diibaratkan kita harus punya paspor kan, punya visa kalau kita mau mengadakan suatu perjalanan masuk ke sebuah negara yang lain.
Maka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, maka paspornya atau visanya kita harus dilahirkan kembali di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, apa artinya dilahirkan kembali di dalam Roh Kudus? Hidup dari kuasa Roh Kudus, dan itulah yang diteladankan oleh Bapa Suci Mendiang Paus Fransiskus, bahwa hidupnya dipenuhi oleh gerakan Roh Kudus, cinta, perdamaian, mengutamakan belas kasih, menunjukkan kemurahan dan kerahiman Tuhan kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian, dan suara kenabian yang terus menggema untuk menyerukan perdamaian dunia. Itulah tanda-tanda di mana seseorang sesungguhnya hidup dari Roh Kudus. Spirit Paskah mengundang kita untuk hidup dari Roh Kudus. Semoga kita mampu membiarkan Tuhan yang bangkit untuk menguasai kita, dan membiarkan kita dikuasai oleh Roh Kudus-Nya, supaya hari demi hari hidup kita semakin berkenan di hadapan-Nya dan juga di hadapan sesama kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.